Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Septiani dengan NPM 2310274. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Hukum Masyarakat dengan dosen pengampu Dr. Subelo Wiono, SH MPD. Sebelum menjelaskan proposal, saya akan menjelaskan bagaimana kontribusi saya dalam kelompok ini. Sebelumnya, kegiatan ini gabungan dari kelompok 3 dan kelompok 6. Baik, saya akan menjelaskan kontribusi saya dalam kelompok ini, yaitu yang pertama, saya melakukan survei ke tempat yang akan kita datangkan, yaitu di SLB DYP Aceh Bandung di daerah Sukajadi. Di sana saya melakukan survei yang pertama kali untuk melihat bagaimana tempatnya dan bertemu dengan pihak dari sana, karena kita mengirim pesan lewat email tapi tidak ada jawaban, jadi saya datang ke sana bersama teman saya yang bernama Aldenia Putri Najwa. Lalu yang kedua, saya melakukan survei kedua kalinya bersama teman-teman yang lain, yaitu untuk menanyakan perihal keluhan apa saja yang ada di sekolah luar biasa DYP Aceh Bandung tersebut, dan saya menjelaskan bagaimana kegiatan yang akan kita lakukan di sana, dan kita meminta saran untuk kegiatan apa saja yang dapat dilakukan di sana dan yang dapat diterima di sana, dan permainan apa saja, menanyakan seperti permainan apa saja, makanan apa saja yang boleh di sana, dan keluhan yang ada di sekolah luar biasa DYP Aceh Bandung tersebut. Lalu setelah melakukan survei kedua, saya langsung lanjut melakukan membuat proposal kegiatan. Yaitu kontribusi saya saat membuat proposal, yaitu saya menentukan tema dan judul, yaitu temanya kita semua punya mimpi. Lalu saya juga membantu teman yang lain untuk membuat susunan kepanitiaan. Saya menjadi bendahara di kepanitiaan ini, yaitu yang berarti saya membuat RAB untuk rencana anggaran biaya yang akan dilakukan di kegiatan di sekolah luar biasa DYP Aceh Bandung tersebut. Lalu saya juga menentukan logistik apa saja yang akan digunakan saat kegiatan. Lalu juga saya membantu teman saya untuk menentukan makanan apa saja, lalu materi apa saja yang akan dijelaskan, yang akan diberikan di SLB tersebut. Saya juga yang menghubungi pihak dari SLB DYP Aceh Bandung untuk menjelaskan materi apa yang bisa dijelaskan di sana, dan beliau akan mengevaluasi materi tersebut dan mengevaluasi seperti apa yang boleh dan atau apa yang tidak boleh yang dilakukan di sana. Lalu beliau akan mengonfirmasi lagi kepada saya, dan saya akan mengonfirmasi kepada kelompok saya. Seperti itu. Saya sebagai bendahara ini juga bertanggung jawab untuk memegang biaya yang masuk kepada kelompok kita. Seperti biaya untuk snack, untuk gift, untuk plakat, untuk persiapan membuat proposal juga seperti print dan lain-lain, yaitu saya mempertanggungjawabkannya. Segitu saja cukup untuk menjelaskan kontribusi saya di kelompok ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proposal yang kelompok saya bikin. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal yang kelompok 3 dan kelompok 6 buat, yaitu yang berjudul Upaya Mewujudkan Sila Kelima dalam Membangun Kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas dengan mengusung tema Kita Semua Punya Mimpi. Maksud dari kegiatan tersebut yaitu kegiatan penyuluhan hukum ini dimaksudkan sebagai bentuk kontribusi nyata mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan dalam mendukung implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memberikan akses edukasi hukum yang inklusif kepada masyarakat penyandang disabilitas. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta ruang dialog dan pembelajaran yang memberdayakan sehingga penyandang disabilitas tidak hanya memahami hak-haknya secara hukum, tetapi juga termotivasi untuk berani bermimpi dan mewujudkan potensi diri mereka secara setara di tengah masyarakat. Lalu,
Selanjutnya ada tujuan dari penelitian tersebut, yaitu yang pertama memberikan pemahaman yang komprehensif kepada penyandang disabilitas mengenai hak-hak hukum yang dijamin oleh negara, khususnya yang berkaitan dengan keadilan sosial. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam memperjuangkan hak-haknya secara mandiri. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat bermimpi di kalangan penyandang disabilitas melalui pendekatan hukum yang humanis dan inspiratif. Yang keempat, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, menjadi sarana edukasi hukum yang ramah disabilitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya ada kegiatan yang akan dilakukan di SLBDYP Aceh Bandung tersebut, yaitu yang pertama ada pembukaan acara. Yang kedua, pemaparan materi mengenai dasar hukum yang dapat dipahami oleh adik-adik, seperti kita memperkenalkan larangan-larangan yang ada di Indonesia, lalu seperti, dilarang mencuri dan kita beritahu bagaimana hukum jika kita melakukan pencurian tersebut, dan yang sedang ramai kali ini yaitu tentang pelecehan, kita akan memperkenalkan, akan memberitahu bagaimana, tidak bolehnya perlakuan tersebut yang kita jelaskan dengan, bahasa yang dimengerti dan bahasa yang mudah. Lalu selanjutnya ada mengenali 4 kata ajaib, yaitu permisi, maaf, tolong, terima kasih. Dalam kegiatan tersebut, kita akan mendengarkan lagu yang berjudul 4 Kata Ajaib dengan penyanyinya yaitu Naura. Kita akan memperkenalkan 4 kata ajaib tersebut supaya bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan anak-anak SLBDYP Aceh Bandung. Dan kita berharap dengan memperkenalkan 4 kata ajaib tersebut, adik-adik bisa, menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari dengan kehidupan sehari-hari tersebut. Lalu selanjutnya kita memberikan pengetahuan mengenai bagian tubuh mana saja yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Dalam kegiatan ini kita akan membuat, PowerPoint, yaitu bagian tubuh mana saja yang tidak boleh dipegang sembarangan oleh orang lain, kita akan memperlihatkannya menggunakan PowerPoint, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu kita menonton film motivasi. Filmnya itu kita ambil dari aplikasi YouTube, filmnya itu dari film luar, tapi, eee, dalam film tersebut tidak ada omongan sama sekali, cuman memperlihatkan gambar saja, yaitu filmnya itu tentang, pembulian, tapi di akhirnya memperlihatkan tentang motivasi. Rencananya, dengan film tersebut kita akan voice over menggunakan bahasa kita sendiri agar dimengerti oleh adik-adik dari SLBDYP Aceh Bandung tersebut. Lalu selanjutnya ada ice breaking, yaitu menulis cita-cita pada kertas HVS. Pada kegiatan tersebut kita akan membagikan kertas HVS kepada adik-adik SLBDYP Aceh Bandung. Lalu, kita akan menyuruh mereka untuk menulis cita-cita apa yang mereka inginkan, dan kertas itu akan dikumpulkan kepada kita dan kita simpan, begitu. Lalu selanjutnya ada games. Game tersebut, yaitu kita akan, mencocokkan benda atau binatang atau makanan atau apapun. Jadi, bendanya itu dicocokkan dengan nama benda tersebut. Seperti contohnya, kita melihatkan, eee, binatang harimau. Nah, anak-anak tersebut akan akan mencocokkannya dengan nama binatang tersebut. Jadi, misalnya gambarnya ada harimau, terus tulisannya harimau dicocokkan sama anak-anak di SLBD PAC Bandung tersebut. Nah, yang bisa Yang bisa melakukan game tersebut, kita akan membagikan gift. Gift-nya itu yaitu alat tulis. Lalu setelah melakukan games dan pembagian gift, kita akan membagian, cemilan. Cemilannya berisi makanan sehat seperti biskuit, dan susu. Kita akan kasih ke semua adik-adik yang ada di SLBD PAC Bandung. Eee, untuk orang tua dari adik-adik SLBD PAC Bandung juga kita memberikan snack box.
Lalu selanjutnya ada penyerahan plakat kepada kepala sekolah, yaitu tanda terima kasih dari eh, kelompok 3 dan kelompok 6 Universitas Pasundan, Fakultas Hukum, mata kuliah Pendidikan Hukum Masyarakat kepada pihak SLB DYP Bandung yang telah memberikan fasilitas untuk kita melakukan penyuluhan hukum tersebut. Lalu selanjutnya ada penutupan acara. Mungkin sekian jenis kegiatan yang akan kita lakukan di sekolah luar biasa DYPAC Bandung tersebut. Lalu selanjutnya ada hasil yang diharapkan oleh kelompok 3 dan kelompok 6, yaitu kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mewujudkan keadilan sosial bagi penyandang disabilitas sesuai dengan semangat sila kelima Pancasila. Melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum, diharapkan penyandang disabilitas dapat lebih berdaya dalam memperjuangkan hak-haknya dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. Eh, Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai proposal yang disusun oleh kelompok 3 dan kelompok 6 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana kontribusi saya dalam pembuatan proposal dan bagaimana isi dalam proposal tersebut dan kegiatan tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan kontribusi saya dalam menyanyi Perahu Retak. Dalam kelompok 3, saya sebagai vokal, yaitu yang menyanyi bersama Nashwa, teman saya. Pertama-tama, saya latihan menyanyi di rumah sendiri untuk menghafal lirik perahu retak tersebut. Saya latihan menyanyi yang di video itu ada dua kali latihan. Tapi kalau mengingat liriknya itu saya tidak masukkan video, tapi saya tetap latihan untuk menghafal lirik tersebut. Lalu setelah hafal lirik, saya dan teman-teman melakukan latihan di kampus. Lalu latihannya itu berlangsung 3 kali latihan. Setelah semuanya sudah bisa, kita langsung final take. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dari kontribusi membuat proposal, dari isi proposal, dan dari kontribusi menyanyi. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam video yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.